Shalom sahabat inspirasi. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Pada umumnya kita tidak suka ketika mendapatkan teguran, karena saat kesalahan kita diekspos, itu tidaklah menyenangkan. Seolah-olah kekurangan diri kita dibuka dan ditelanjangi. Kita merasa tidak nyaman, malu, sakit hati, bahkan tidak jarang menjadi down dan tidak bersemangat lagi. Bisa jadi kemudian kita tidak suka kepada orang yang memberi teguran dengan tidak mau lagi berbicara atau bertemu dengannya. Tetapi Daud memberikan suatu kisah teladan yang jauh berbeda dengan kenyataan di atas. Kisah ditegurnya Daud oleh Nabi Natan karena berzinah dengan Batseba memberi pelajaran yang berharga bagi kita. Sebagai raja adalah hal yang lumrah ketika raja melihat wanita cantik dan ingin memilikinya. Daud tertarik ketika melihat kecantikan Batseba, sehingga ia menyusun rencana licik untuk membunuh suaminya Uria dan merebut Batseba menjadi istrinya. Tetapi hal ini dipandang jahat oleh Tuhan. Dan melalui Nabi Natan, Tuhan menegur Daud. Daud segera sadar, mengakui keberdosaannya, dan bertobat kepada Tuhan. Bukti pertobatan Daud tidak sampai hanya di situ. Ternyata Daud memberi nama Natan kepada salah satu anaknya yang lahir dari Batseba. Pemberian nama itu terkait dengan Nabi Natan yang setia melayani Tuhan dan juga setia kepada Raja Daud pada masa-masa pemerintahannya. Ini menunjukkan suatu apresiasi besar dan sukacita Daud atas pelayanan Nabi Natan, termasuk ketika Nabi Natan menegur dirinya. Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar kita yang mengasihi kita untuk dapat mengingatkan ketika kita berbuat salah atau melakukan dosa, agar kita segera berbalik kepada Tuhan. Tentu saja teguran harus diberikan dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Jika masih ada orang yang seperti itu di sekitar kita, berbahagialah. Karena itu artinya mereka mengasihi kita dan begitu juga Tuhan. Mereka adalah pribadi-pribadi yang dipakai oleh Tuhan untuk menjaga kita agar kita tidak lebih jauh terjerumus dalam dosa dan kesalahan. Yang harus kita lakukan adalah menerima teguran itu dengan rendah hati. Jangan biarkan kesombongan membuat kita mengeraskan hati dan menolak teguran. Tetapi sebaliknya, mari kita membuka diri. Di pihak lain, kita juga tidak perlu berkecil hati jika ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Bisa jadi teguran yang paling menyakitkan adalah teguran yang paling kita butuhkan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik, karena kita bukanlah pribadi yang sudah sempurna. Oleh sebab itu, meskipun tidak mudah, mari kita meneladani Raja Daud dengan belajar rendah hati dan berterima kasih kepada orang yang menegur kita, karena semuanya itu untuk kebaikan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika Engkau menempatkan orang-orang di sekitar kami untuk mengingatkan dan menegur ketika kami melakukan kesalahan ataupun berbuat dosa.
Ajar kami untuk berespon dengan benar ketika kami diingatkan ataupun ditegur, sehingga kami bisa memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.